seringkali upah itu memprotek teman-teman pekerja, tapi lupa bahwa upah yang setiap tahun akan naik tidak diikuti oleh produktivitas, maka upahnya itu akan menggunting operating cost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di TM Channel bersama saya Taufan Mahdi. Pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia karena salah satu sahabat saya, Mas Aditya Warman, berkenan untuk saya ajak ngobrol di TM Channel untuk berbagi inspirasi dan apapun tentang hal-hal yang bisa mencerahkan dan membuka perspektif buat kita semua. Mas Aditya Warman saat ini adalah anggota Dewan Pengawas dari BPJS Ketenagakerjaan atau yang dulu dikenal dengan Jamsostek. Selamat pagi Mas Aditya, assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan untuk ngobrol bersama saya. Dengan setengah hati saudaraku yang hebat. Ya, makasih. Jadi saya lagi di rumah Mas Adit ini. Kalau teman-teman lihat di belakang saya ada gebyok ya, gebyok kayu jati. Ini kita bukan lagi di Pekalongan atau di Solo, bukan ya. Kita ini lagi di salah satu sudut kota Jakarta di pagi yang sangat asri. Mas Adit, Ya. saya pertama ingin menggali dulu tentang perjalanan karir Mas Adit. Karena saya ini kenal Mas Adit waktu kita sama-sama masih bekerja di satu company, satu grup. Dan saya tahu persis bagaimana Mas Adit bertanggung jawab untuk bidang industrial relations. Tiba-tiba saya lama nggak ketemu. Dalam satu kesempatan tidak sengaja saya ketemu di mall, Mas Adit ngasih kartu nama, beliau sudah menjadi anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Nah, gimana cerita karirnya itu dulu, Mas? Memang punya cita-cita ke situ atau gimana ini? Biasa aja. Biasa aja ya? Biasa aja. Nggak pernah direncanakan ya? Mungkin tidak kebayang akan seperti apa. Tapi minimal para mentor saya, guru-guru saya, orang-orang yang sangat dengan rendah hati membimbing saya, hanya ingin katakan, lakukan yang terbaik. Nanti kau akan dijemput rezeki. Jadi prinsipnya dimanapun melakukan yang terbaik. Yang terbaik. Nggak perlu kita merencanakan ingin jadi ini. Ya, tentunya setelah saya sadari kata-kata beliau-beliau ini, melakukan yang terbaik ini akan berimpact kepada apa yang baik untuk amanah kita. Oke. Mas Adit, jadi kalau saya lihat waktu Mas Adit masih, kalau boleh saya menyebut di sini di Astra Internasional ya, Mas Adit bertanggung jawab untuk bidang industrial relation, menjaga hubungan yang harmonis antara dunia usaha, tenaga kerjanya dan pemerintah. Dan saya melihat memang kalau boleh saya katakan di sini Astra ini termasuk salah satu unit usaha di Indonesia, salah satu perusahaan di Indonesia yang memang bisa membangun hubungan industrial yang cukup baik. Waktu itu apa yang Mas Adit lakukan di situ? Hubungan industrial ini pada saat itu dihadapkan pada satu problem ketika di touch Pak Taufan, Mas Taufan ya, itu selalu dalam posisi bermasalah. Selalu dalam posisi adanya kasus. Nah, Astra dengan value-value-nya mengajak kita untuk masuk dalam satu proses di mana value-nya adalah prevention. Mencegah, mendeteksi, preventif. Nah, semangat inilah approach-nya bukan sedang mengajak dispute atau menyelesaikan dispute, tapi mencoba menciptakan satu culture di mana semua pihak yang sedang berinovasi, berproduksi, mampu membuat satu ambience, satu culture yang mana semua problem itu direduce. Nah, peran dasar inilah yang seringkali kita tidak miliki di banyak perusahaan. Nah, saya mencoba untuk menerjemahkan itu. Nah, bersama-sama
dengan seluruh rekan-rekan di grup Astra menerjemahkan apa yang baik agar jangan sampai dispute itu muncul. Saya melihat di banyak tempat ya Mas, di banyak perusahaan lain, seringkali yang terjadi adalah sikap, mohon maaf, a priori antara manajemen dengan tenaga kerja, terutama mereka yang bernaung misalkan dalam salah satu serikat pekerja. Sekarang Indonesia kan bebas, di satu perusahaan itu bisa macam-macam serikat pekerja. Nah, Mas Adit bagaimana berkomunikasi? Karena pasti beda bahasa, beda kepentingan, beda konteks. Nah, begitu untuk mencapai harmonisasi itu seperti apa waktu itu? Ya, Mas Topan juga tahu bahwa kadang ketika kepalanya nggak sama, pasti tindakannya nggak sama. Nah, tugas saya adalah menyamakan kepalanya sama. Tapi saya baru tahu ketika menyamakan kepala yang sama itu susah. Maka saya mencoba masuk lebih dalam lagi, menyamakan hatinya sama. Dulu kita sebelum Pak Pri ini ada Pak Michael di Ruslim almarhum. Beliau mengatakan lead by heart. Jadi menyamakan hati itu penting. Nah, tugas saya menjaga tempo dari setiap hati kita. Nah, ini kuncinya nih. Jadi organisasi yang baik mestinya punya value baik untuk menjadi persepsi yang sama sebelum melakukan satu tindakan atau satu inisiatif. Nah, ini kita repeat, kita ulang, kita sampaikan. Maka pelaku industrial relation di Astra tentunya ya, itu punya value baik untuk berkomunikasi dengan partnernya. Baik serikat pekerja, karyawan, buruh, pekerja, ataupun masyarakat. Nah, value baik ini ternyata cepat menular kalau energinya positif. Nah, energi positif inilah yang harus dibawa. Jangan kesannya kita mengatur tanpa memberikan keteladanan. Maka saya selalu mengajak teman-teman serikat pekerja untuk selesai dengan dirinya. Kemampuan selesai dengan dirinya adalah kemampuan di mana dia tidak meletakkan kepentingan di atas amanahnya. Tapi pernah menghadapi sampai demo seperti itu? Oh, itu keniscayaan yang harus kita jemput. Tidak masalah ya, Mas? Kalaupun ada demo, ya kita menyimak. Yang penting ketika orang buang sampah kepada diri kita, kita jangan jadi tong sampahnya. Ya, karena beberapa pihak juga mengkritisi misalkan aksi-aksi teman-teman di serikat pekerja, ya misalkan memaksa teman-temannya untuk ikut. Artinya how to deal dengan situasi seperti itu misalnya. Artinya framingnya jangan sampai salah sebelum kita melakukan komunikasi. Jadi komunikasi yang baik menurut saya dengan rekan-rekan serikat pekerja atau pekerja adalah menyamakan framing dulu. Ketika framenya sama, maka harapan besarnya baru kita komunikasi. Tapi seringkali kita berkomunikasi tanpa membangun framing yang sama. Sehingga orang nggak akan pernah mendengarkan kita. Jadi yang menjadi satu poin dalam proses hubungan industrial adalah kemampuan komunikasi yang baik itu adalah kemampuan listening, menyimak. Kemampuan menyimak adalah merasa pihak pekerja, buruh atau serikat pekerja merasa direspek oleh kita. Nah, disitulah letak kekuatan prevention. Dan itu yang dilakukan oleh Mas Adit waktu bersama teman-teman tentunya. Tentu. Saya nggak bisa sendirian, maka saya selalu mencoba nemawasi, ngomong ke teman-teman mestinya seperti ini dan itu memberikan koridor baru, terbentuk ekosistem bahwa ada ruang dialog. Nah, kemampuan inilah yang membutuhkan kesabaran, Mas Tovan. Mas Adit, saya agak meloncat. Saat itu masih di Astra, Mas Adit juga aktif sebagai pengurus di Apindo ya. Alhamdulillah. Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jadi di Apindo, kalau saya tidak salah juga, Mas Adit handle dalam negosiasi satu aspek yang itu sebetulnya juga cukup sensitif dan krusial dalam isu hubungan industrial, yaitu UMP, upah. Soal upah. Nah, cerita Mas, pengalamannya bagaimana itu di situ? Ini saya bersyukur, Astra ini perusahaan besar yang rendah hati. Astra ini para talentnya, para leader-leadernya, dan tentu saya termasuk yang
kelompok yang nggak sehebat-hebat bapak-bapak saya diberi kesempatan belajar di Apindo. Jadi Apindo menjadi tempat saya belajar bagaimana melihat permasalahan. Jadi assignment waktu itu di Apindo itu? Ya, ditugaskan. Ya. Sehingga saya selalu ngomong, Mas Tovan, masalah problem itu adalah bahan bakarnya bahagia untuk sukses. Jadi kalau kita nggak tahu problemnya, gimana kita akan bahagia? Maka kita stated dalam diri kita, problem apapun itu bahan bakarnya bahagia. Nah, dalam proses pengupahan, diskusi, dialog, sampai pada penentuan upah di kawasan industri dari Bekasi sampai ke Cikampek, kemudian di Kerawang, Tangerang dengan segala problematika, itu ruang yang sangat tepat bagi kita semua untuk mempelajari itu, untuk menjadi perspektifnya seperti itu. Maka kami selalu ingin mengatakan jangan berpikir dengan kepalamu, simaklah kepalanya. Lalu apa yang sama kita optimalkan. Disitulah letak akhirnya kita terlatih untuk mampu merefleksikan afeksi orang yang sedang menuntut haknya. Padahal ketika itu klik, semuanya kedepannya enak. Yang jelas masalah atau problem itu jangan kita jadi tong sampahnya problem tadi saya katakan. Yang saya yakini adalah kita selalu memberikan energi positif, energi baik, value baik, dan kita tidak reaktif atas apa yang dia reaksikan kepada kita. Ya. Mas Sadid juga duduk di Dewan Pengupahan di Dewan Pengupahan Nasional 2 periode, di Tripartit 2 periode, di pengupahan daerah ya sejak tahun 2000-an sampai 2016 setelah saya diminta ke BPJS, itu semua harus dilepas karena aturan di BPJS memungkinkan saya untuk melepas seluruh jabatan publik atau jabatan yang sifatnya legal karena kita harus fokus menjaga dana umat melalui jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian. Banyak teman-teman pelaku usaha, Mas, salah satu yang sering dikeluhkan tentu adalah isu tentang upah. Karena dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, memang kebijakan pengupahan di Indonesia itu membuat dunia usaha menjadi memikul beban yang sangat besar. Kalau dihitung rata-rata tiap tahun bisa sampai 10%, Mas. Nah, dalam perspektif Mas Sadid ini ya, sebagai orang yang sudah sangat berpengalaman di industrial relation seperti itu, benarkah pendapat seperti itu dan bagaimana itu idealnya? Mas Topan, tahun 73 itu UMR itu diikuti sama gugus kendali mutu atau dalam tanda kutip produktivitas. Masuk 1976 itu hilang sampai hari ini. Jadi seringkali upah itu memprotek teman-teman pekerja, tapi lupa bahwa upah yang setiap tahun akan naik tidak diikuti oleh produktivitas, maka upahnya itu akan menggunting operating cost. Ya. Mengguntingnya ini akan menjadikan bisnis itu nggak kompetitif lagi. Di sisi yang kedua, bayar mahal itu nggak masalah, Mas. Asal jangan bayar kemahalan. Kenapa itu selalu saya sampaikan dengan cukup lugas? Karena kalau pekerja itu kompeten dan mempunyai kapabilitas cukup dan memberikan kontribusi positif bagi usaha bisnis yang sedang running, pastinya bayar mahal nggak apa-apa. Hari ini adalah upah yang naik yang ditentukan oleh pimpinan daerah ternyata tidak diikuti oleh produktivitas. Nah, ini tanggung jawab pemerintah yang sangat strategik melalui regulasinya, melalui pendampingannya, sehingga kompetisi terburuk yang dilakukan oleh hubungan Indonesia di Indonesia adalah gagal paham meningkatkan produktivitas pekerja. Ya. Jadi memang seharusnya kenaikan itu wajar. Nggak ada masalah. Tapi produktivitasnya harus naik. Dan itu yang belum ya. Itu dijawab. Yang tidak ada regulasi yang mengatur itu secara deep. Kalau produktivitas itu diatur, di-manage dengan baik, mestinya bukan masalah. Ya, menarik sekali, Mas, karena tahun 73 dulu yang ada gugus kendali mutu. Pak Sudomo mendampingi aturan main, bagaimana menghitungnya, bagaimana mendevelopnya, itu berdampingan. Upah. Tapi Mas Sadid setuju ya bahwa kenaikan upah di Indonesia ini memang
dibandingkan negara seperti Vietnam, Nah, Thailand. akhirnya pada titik tertentu kan jadi upah mahal. Mahal ya maksudnya itu. Ada satu premis yang mengatakan naiknya upah terlalu tinggi akan menghentikan investasi. Betul. Ini hukum alam. Tapi hari ini proteksi yang terlalu kuat menyebabkan nggak bisa bergerak. Maka kita berharap melalui Omnibus Law nanti yang sedang diperjuangkan oleh sahabat-sahabat saya di Apindo yang saat ini sedang berjuang bersama Serikat Pekerja, baik juga pemerintah tentunya lewat Kemenaker, diharapkan mampu ada breakthrough. Ada satu terobosan progres yang cukup nyata agar teman-teman lebih kompetitif di lapangan kerja, di pasar kerja, dan tentu investasi akan masuk. Oke. Di isu lain masalah ada power, kemudian air, kemudian masalah lingkungan, isu-isu ini oke lah. Tapi dari isu labor ini yang paling sensitif hari ini. Banyak demo di sana sini, seringkali harus disadari demonstrasi menuntut hak itu menjadi bagian tanggung jawab pemerintah. Maka pemerintah harus menciptakan regulasi yang ramah investasi dan mampu membuat job security itu terjaga. Jangan sampai pemerintah tidak mampu menjaga kedua-duanya. Ini bukan hal yang mudah, tapi harus bersama-sama. Saat ini harus ada yang saat ini memahami bahwa harus keluar dari situasi yang sangat rumit pada kesempatan ini. Universal coverage. Di mana universal coverage itu ketika engkau mati nanti beresiko, maka keluargamu akan diprotek. Hari ini sampai ketika kecelakaan kerja pun anaknya akan disekolahkan sampai kuliah 2 anak. Sudah ya itu Pak? Udah masuk.